Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi selanjutnya yaitu Isra Mi'raj. Kata Isra Mi'raj dibagi menjadi dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra sendiri artinya perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai hewan buraq dari Masjid Suci Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjid Al-Aqsa naik menuju Sidratul Muntaha. Jadi pengertian Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, terus naik menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai hewan buraq. Anak-anakku sekalian, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 11 kenabian pada tahun 621 Masehi atau 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan keadaan sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Berarti dalam perjalanan tersebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daerah-daerah tersebut sudah diberkahi oleh Allah. Kenapa? Allah sudah jelaskan yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan Isra Mi'raj sendiri, Nabi Muhammad tidak sendiri. Dia ditemani malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan buraq. Dalam suatu kitab Qissatul Mi'raj itu telah digambarkan bahwa kendaraan buraq tersebut itu tingginya tidak sampai kuda, tidak pendek tidak kecil seperti hewan keledai, yaitu antara keledai dan kuda. Buraq sendiri mempunyai 2 sayap. Nah, kecepatan buraq tersebut seperti mata memandang. Apabila melihat gunung tersebut ada keanehan, kaki belakang yang panjang, kaki yang depan pendek apabila menaiki gunung. Apabila turun gunung, kaki yang depan panjang, kaki yang belakang pendek. Loh, kok bisa? Itulah kekuasaan Allah. Allah dalam menciptakan sesuatu dengan kekuasaannya, bebas terserah Allah. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Nabi Muhammad SAW singgah ke tempat bersejarah. Di situ Nabi Muhammad
disuruh untuk sholat 2 rakaat yang diantara tempat-tempat tersebut. Yang pertama Thaibah atau Madinah. Sebelum Madinah namanya menjadi Yasrib. Kota Madinah tersebut diberi nama oleh Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua Madian, yaitu tempat di mana terdapat pohon yang digunakan Nabi Musa berteduh ketika lari dari Mesir karena dikejar Raja Fir'aun. Daerah Madian berhenti. Yang ketiga berhenti di Bukit Sinai atau Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Yang keempat berhenti di negeri Syam. Yang kelima berhenti di Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Yang terakhir setelah itu menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Di Masjidil Aqsa tersebut Nabi Muhammad ditunggu oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dan Nabi Muhammad di situ disuruh menjadi imam, mengimami sholat 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat haus. Lalu malaikat Jibril membawakan 2 gelas minuman. Yang pertama segelas susu, yang kedua segelas arak. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Malaikat Jibril mengatakan, Tuhan telah memilih fitrah. Seandainya Tuhan memilih arak, maka umat Tuhan banyak yang durhaka dan tidak mengikuti Tuhan. Itulah jawaban Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah meminum susu, akhirnya melanjutkan perjalanan, yaitu Mi'raj. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit sampai lapisan langit tertinggi. Apa langit tertinggi? Yaitu Sidratul Muntaha. Anak-anakku sekalian, di setiap lapisan langit beliau itu siapa? Nabi Muhammad SAW singgah dan bertemu dengan para nabi, yaitu yang pertama ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad mengulur salam, akhirnya dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya naik lagi ke langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga naik lagi ke langit 3 bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Yang ketujuh, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah naik ke langit 7, malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ke-7 tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri dengan izin Allah, beliau melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah, cuma sendiri, tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Karena apa? Malaikat Jibril tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan untuk bertemu Allah. Pada waktu Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril terbakar atau tubuhnya mengecil seperti burung emprit atau burung gereja sekarang. Akhirnya tidak berani dilanjutkan. Kalau dilanjutkan lagi malaikat Jibril ikut Nabi Muhammad, malaikat Jibril akan musnah. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi ke langit 7, kembali ke
wujud asalnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Nabi Muhammad tidak bisa bercerita dengan kata-kata. Beliau cuma takbir, rukuk dan sujud kepada Allah. Setelah sujud dan rukuk kepada Allah, Nabi Muhammad SAW dapat perintah sholat 50 kali. Terdapat perintah oleh Allah sholat 50 kali. Akhirnya Nabi Muhammad menerima perintah tersebut, turun ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Nabi Allah, ada perintah apa? Dapat perintah apa dari Allah?" Nabi Muhammad menjawab, dapat perintah sholat 50 kali. Disuruhlah Nabi Muhammad oleh Nabi Musa kembali menghadap Allah meminta keringanan supaya, karena apa? Nabi Musa melihat bahwa sholat 50 kali itu terasa berat karena umat Nabi Muhammad itu sangat kecil-kecil dibandingkan dengan umat Nabi Musa zaman dahulu. Kan kembalilah Nabi Muhammad, dipotong menjadi 45, disuruh kembali lagi ke Nabi Musa, suruh kembali lagi, akhirnya sampai 9 kali mondar-mandir ketemu dengan Allah. Akhirnya sampailah perintah sholat 5 kali. Nah, kelima kali ini Nabi Musa meminta lagi kepada Nabi Muhammad untuk pergi lagi minta keringanan. Nah, Nabi Muhammad di sini tidak mau meminta lagi karena malu. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke bumi menuju Masjidil Haram. Akhirnya perintah sholat 5 waktu dijalankan. Perjalanan Isra Mi'raj tersebut ditempuh hanya waktu semalam. Berarti mulai Isya sampai sebelum subuh. Itulah kisah singkat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak memahami apa itu perjalanan Isra Mi'raj dan hasilnya apa? Mendapat perintah sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.